Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Adam telah diciptakan, lalu diajarkan ini keutamaan manusia, diberikan ilmu. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma aradahum 'ala al-malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'. Sebutkan namanya. Malaikat tak jawab. Tak bisa. Qalu subhanaka la. Maha suci engkau, kami tak tahu. Manusia diberi keutamaan ilmu. Maka itu iblis lebih takut dengan orang berilmu daripada ahli ibadah. Kenapa? Iblis bisa juga berubah. Syaitan itu berubah wujud manusia. Atau manusia itu sendiri jadi setan. Bisa saja dia nak menggoda manusia. Rajin solat kata dia, yakin Allah Maha Kuasa. Tentu yang rajin solat kan bilang yakin. Kalau gitu bisa tak Allah masukkan langit, bumi dan semuanya ke dalam telur? Pening pula pada tak? Langit, bumi 7 lapis masuk dalam telur. Akhirnya yang ahli ibadah katakan tak mungkin, kufur dia. Menang setan. Datang kepada pelajar tulabul ilmi, nanya, awak rajin nuntut ilmu? Yakin Allah Maha Kuasa? Ya. Bisa tak Allah masukkan langit, bumi dan semua isinya ke dalam telur? Bisa. Lebih dari itu bisa. Yang bertanya jadi bingung. Macam apa? Apa kata Allah? Iza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup katakan jadi, jadilah dia. Namanya orang lah jadi anak buah setan, akalnya kan lain tuak. Oh, langsung jadi. Ya. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kenapa tidak langsung jadi? Tu akal main tu. Kata tulabul ilmi, itu otak ente yang salah. Allah ingin menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi langit dan bumi dalam 6 masa. Bertentangan atau tidak? Tidak. Allah nak jadikan orang menikah, kumpul malam. Kalau jadi itu langsung jadi. Nikah pagi, kumpul malam. Pagi lahir anaknya. Jenggotan pula. Minta rokok sebatang. Baru tahu. Apa nak jadi? Maka jadi itu menurut Allah, bukan menurut otak kita. Allah nak jadikan langit bumi 6 masa, jadi 6 masa. Allah nak jadikan bayi itu 9 bulan 10 hari, 1 tahun. Ada yang 3 tahun. Salah seorang imam kita 3 tahun dalam kandungan. Bayangkan untuk itu kan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Itu kalau dapat badan tu macam Nabi Adam, tulang-tulang kawat, robot namanya. Kehendak Allah ciptakan, manusia diberi ilmu. Maka malang nasib orang tak nak nuntut ilmu tu. Alasan apa? Ustaz, kalau kita tahu buat salah, dosanya 2 kali Ustaz. Kita bilang, berarti antum lah tahu antum salah. Dah 2 tu dosa antum tu. Dosa ketiga, tak nak belajar. Dah 3 tu. Dosa keempat, gertak Ustaz. Dosa kelima, banyak dosa antum. Tu gara-gara tak nak tahu. Dia fikir tak tahu tu tak apa. Kan dia sudah tahu dia dosa tu. Saya kalau tahu dalil tu. Maka itu belajar. Kita tak dimuliakan dengan bentuk tubuh, ikhwan. Enggak. Kita kalah lawan iblis kalau sudah macam itu. Pintar. Iblis dari dulu lah pintar. Sampai Nabi Adam saja bisa dikeluarkan dari surga. Pintarnya iblis. Tapi kita dimuliakan ilmu. Dengan ilmu kita ditakwa, menjadi orang bertakwa. Dengan takwa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tubuh apa? Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat bentuk tubuh kalian. Enggak. Harta kalian enggak.
Amalan kalian yang dilihat. Kita lah dicipta bentuk baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk yang paling baik adalah makhluk manusia. Hidung di depan. Coba antum tengok hidung ke belakang. Macam apa bentuk antum? Sempurna. Mata di depan. Coba satu depan, satu belakang. Enak kan naik motor tak pakai spion lagi kan? Waalaikumsalam. Bayar orang nak maling. Tak bagus. Allah ciptakan bentuk. Tidak cukup itu. Apa Allah bagikan lagi? Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afida. Kami berikan pendengaran, penglihatan, hati sempurna tu. Untuk apa? Ini dia dah. Agar kita gunakan hati, pendengaran, penglihatan memahami agama ini, sehingga kita yang diciptakan Allah itu dengan tujuan untuk ibadah, kita lakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini ibadah. Tujuan kita. Hati, paham. Pendengaran, dengarkan ayat Allah. Penglihatan, lihat keagungan besaran Allah. Kalau juga tak tunduk, hati tak mau memahami agama, pendengaran tidak mendengarkan ayat Allah, penglihatan tak lihat keagungan kebesaran Allah, hidup ini tak mau taat kepada Allah, summa radadnahu asfala safilin, kami turunkan derajat mereka, derajat yang paling hina. Apa nak kita banggakan hidup? Banyak duit, beruang lebih kaya daripada kita. Namanya saja beruang. Antum bayangkan kalau sempat beruang kerjasama dengan beli bis buka travel, berapa banyak mobil dia punya? Bosnya luak bos. Bayangkan antum kotorannya aja berapa dibeli orang. Coba antum tengok kopi awak dengan kopi luak, kopi siapa dibeli? Jangankan kopi awak, angin awak aja marah kawan. Jadi tak ada orang bangga-bangga dengan oh ini saya, tak ada bangga. Kebanggaan kita pada keimanan, ketakwaan. Ketika orang tak mau tadi, Allah turunkan derajatnya pada derajat yang paling hina. Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala katakan wa laqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yunun yabsiruna biha wa lahum adhanun yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami penuhkan isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tidak mau memahami ayat Allah, mereka punya pendengaran tidak mendengarkan ayat Allah, mereka punya penglihatan tidak melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan lebih hina dari seekor binatang yang paling hina. Ulaika humul khasirun, mereka orang yang rugi. Lalu bagaimana dengan kita? Apa nak kita banggakan lagi dalam hidup? Landa azan dia. Lama-lama HP masuk surga duluan. Awak lah lupa dengan solat. Kadang-kadang lah diingatkan, matikan juga lagi kan? Lewat juga subuh kan? Allah nasib. Nah, jadi kita gunakan. Masuk waktu. Oh lama lagi. 10 menit sebentar. Baik, ini arahan kita. Kita diciptakan, kita dimuliakan, ditundukkan alam, kita syukuri nikmat. Lalu diturunkan ke bumi, kita diuji. Untuk apa? Menaikkan derajat kita. Kalau ada mobil, sebuah perusahaan keluarkan mobil, lalu mobil itu mau dijual dengan harga yang mahal, perlu tak diuji mobil itu? Diuji dia. Layak tak mobil ini dijual dengan harga miliaran? Kalau baru di starter aja, ya, mesin terpelanting, apa terpelanting, yakinlah mobil tu langsung kena daur ulang. Kita di dunia, kampung halaman kita akhirat, ikhwan. Kita singgah di dunia seperti penyu yang tinggal di dalam laut.
Dia naik sebentar ke darat, berkembang biak, bertelur, berkembang, lalu balik lagi. Kampung halaman kita akhirat. Kita Adam turun dunia dan kita diuji di dunia. Biar kita merasakan nanti nikmat surga, bagaimana nikmatnya surga itu. Orang kalau lahir dari keluarga kaya, hidupnya kaya, tak pernah susah, tak pernah ini. Tanya pada dia, nikmatnya jadi orang kaya. Oh nikmat? Dari mana antum tahu nikmat? Antum tak pernah susah. Coba tengok kalau orang susah. Nikmat jadi orang kaya. Kadang-kadang lupa daratan. Macam si kodong dapat cincin, kata orang Melayu. Tangan tu putus, jari dapat cincin permata, tak dipakai, tapi nak nunjukkan korang. Orang kaya baru, nunjuk orang aja, makanya tak dapat. Ya, balik nanti ke sana. Diuji, layak tak kita ini masuk surga? Kalau tidak layak, besok dia daur ulang. Daur ulang bukan di dunia, di akhirat. Apa kata Allah? Falamma nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairu. Tatkala kulit mereka hangus terbakar, kami ganti kulit itu dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, agar mereka merasakan azab sampai batas waktunya, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Itu pun kalau ada nilai iman. Golongan terakhir yang diazab dulu masuk dalam surga itu dinamakan jahannamiyin, mantan-mantan penghuni jahannam. Kita jangan jadi mantan penghuni jahannam. Ini ujian akhirat. Kita akan kembali, tapi tak gampang nak balik kampung ya kawan. Sebab musuh kita ada. Musuh yang dari awal memusuhi bapak kita. Ketika Allah katakan perintah pada iblis, sudah jadi. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Sebagian mengatakan bahwa iblis golongan malaikat. Karena tadi Allah merintahkan seluruh malaikat sujud, seluruh sujud kecuali iblis. Kalau begitu iblis golongan malaikat. Perhatikan bahasa Arab. Di dalam ayat ini Allah katakan illa iblisa. Dalam bahasa Arab, setelah kalimat illa itu adalah istisna, pengecualian. Di dalam bahasa Arab ada dua istilah pengecualian. Ada yang dikecualikan itu satu grup, ada yang dikecualikan itu di luar grup. Contoh, seluruh murid telah masuk kecuali Ali. Bisa mungkin Ali itu murid, bisa jadi dia bukan murid. Dalam bahasa Indonesia susah kita nak paham. Tapi dalam bahasa Arab kita bisa langsung paham. Apa pahamnya? Allah katakan illa iblisa, bukan illa iblisu. Kalau bacanya illa iblisu, berarti iblis golongan malaikat. Tapi itu dibaca illa iblisa, dia bukan golongan malaikat. Maka itu kita baca Al-Kahfi ayat 50. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wa kana minal jinni fafassaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin. Jin. Nanti jin kepalanya iblis, Pak. Jin pembangkang. Jin kan ada muslim ada kafir. Jin pembangkang kepalanya iblis. Pimpinan pokok. Nanti ada yang kerjanya mengganggu-ganggu orang aja. Siapa itu? Ifrit namanya. Bukan satu tuh Ifrit tuh. Banyak. Pokok jin yang kerjanya ganggu orang saja Ifrit namanya. Ada jin yang menjadi pendamping manusia, tapi juga selalu mengajak kepada keburukan. Qarin namanya. Bukan satu tuh.
Setiap kita ada qarin. Rasulullah ada qarin. Kalau ada orang nuntut ilmu hitam kemudian meninggal tiba-tiba malam nampak wajah orang tu lagi, orang katakan orang mati balik hidup. Bukan, itu jin qarinnya menyerupai dia. Orang mati kalau balik betul hidup, sebab yang orang mati tak bisa balik. Kalau ada orang mati balik berarti dia tak mati, berarti dia hidup. Kalau ada orang mati betul bisa balik lalu dia tak nak balik lagi ke kuburan, itu mayat bodoh. Lah, kuburan sempit, dia bisa balik ke rumahnya pakai AC. Ngapa pula dia balik lagi ke kuburan? Itu mayat bodoh tu. Janganlah bodoh di dunia, lah mati pun jadi bodoh juga lagi. 2 kali jahil murakab. Nah, illa iblis ingkar. Ini surah Al-Kahfi. Kemudian Allah lihatkan di dalam surah Al-A'raf ayat 12 sampai 14. Apa kata Allah? Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuk. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Ikhwan, Allah sudah tahu tak? Sudah. Allah bertanya bukan untuk Allah. Allah sudah tahu. Ini pelajaran bagi kita. Apa sebab iblis tak mau sujud? Pelajaran bagi kita. Allah singkapkan biar kita tahu. Apa kata iblis? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Tengok sebab iblis tu. Apa? Akal. Perintah Allah itu syariat. Iblis tak mau tunduk pada syariat dengan dalil akal. Menurut logika iblis, dia lebih baik daripada Adam. Kenapa dia harus sujud? Seharusnya Adam yang sujud sama dia. Maka itu dia menolak perintah Allah. Dia bantah syariat dengan akal. Banyak tak murid iblis gini? Oh, semua pakai. Oh, menurut saya tak masuk akal. Apa yang tak masuk akal? Semuanya masuk akal, cuman tak bisa dicerna oleh akal. Kalau ditanya ada ini antum terasa dingin tak? Dingin kan? Ada angin kan? Siapa yang tahu bentuk angin? Ada tak yang tahu bentuk angin? Masuk dalam minyak angin. Masuk dalam kereta angin. Masuk dalam perut, masuk angin. Kentut, keluar angin. Bersiul, buang angin. Tapi ada tak yang tahu bentuk angin? Apakah kalau kita tak tahu bentuknya dia tak ada? Tak bisa dicerna, tapi dia masuk akal. Angin ada, cuman kita payah nak kaji. Semua nak pakai akal. Pakai busana muslimah. Oh, itu pakaian kuno. Memangnya waktu Hawa turun ke bumi sudah pakai jilbab apa? Pakaian kuno apa? Tu orang pedalaman tu pakai jilbab apa tidak? Tidak kan? Beda-beda tipis saja dengan orang di pantai. Beda tipis, maksudnya yang mana yang lebih tipis? Itu kenyataan.